Ya. Untuk yang cerdas, berarti kita harus banyak membaca. Kita banyak ikut pelatihan. Kita banyak ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan seperti ini, kita bisa menjadi orang tua sekaligus guru yang cerdas. Ya, kalau ada yang gratis-gratis di mana-mana aja ikutin. Ya, insya Allah kegiatan ini akan selalu ada setiap hari Jumat. Ya, setiap Jumat kita akan ketemu via Zoom. Ya, bagi yang hari Jumatnya berhalangan, nanti bisa dilihat di YouTube siaran ulangnya. Jadi kita bisa menambah kapasitas diri kita, menambah kecerdasan kita lewat kita saling berdiskusi. Ya, jadi di sini yang pertama cerdas. Teman-teman semua yang ada di sini, ya sahabat semua yang ada di sini, mudah-mudahan bisa menjadi orang tua sekaligus guru yang cerdas. Amin ya robbal alamin. Ya, asyik. Artinya kita berusaha menjelaskan, kita berusaha menerangkan, mengajarkan, mendidik itu dengan cara yang asyik. Kenapa? Contoh yang paling konkret, contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya kita suka sama satu buah pelajaran, tapi gurunya nggak asik, gurunya galak, gurunya killer, yang tadinya kita suka sama pelajaran itu, maka bisa jadi, males banget nih ya, nggak jadi, gitu ya. Jadi kita yang nggak nyaman, jadi nggak enak. Tapi kalau misalnya kita nggak suka pelajarannya, gurunya ngajarinnya enak, gurunya ngajarinnya jelas, gurunya ngajarinnya menyenangkan, asik gitu ya. Maka bisa jadi yang tadinya kita nggak suka, kita bisa jadi suka sama pelajarannya. Itu yang asik ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kreatif. Bagaimana cara kita menyampaikan itu semua? Bagaimana caranya supaya kita asik? Salah satunya jalannya adalah dengan cara kreatif. Oke, di sini saya mau tanya nih. Teman-teman, di sini ada yang guru matematika nggak? Atau ada yang kesulitan mengajar matematika? Boleh diangkat tangannya? Ada? Boleh dilambaikan tangannya? Ada guru matematika? Nggak ada? Atau jangan-jangan kebanyakan guru TK? Banyak guru TK ya? Ya. Ada. Ada yang anaknya sudah kelas 4 atau kelas 5? Atau ngajar di kelas 4, kelas 5 ada? Belum ada? Belum terlihat? Oke. Kreatif. Artinya, kita mencoba memunculkan sesuatu yang baru. Biasanya kita membuka kelas, ayo semuanya masih semangat, kita coba tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Awal-awal mungkin itu. Tapi kalau setiap hari juga ada kayak gitu. Lama-lama bosan juga gitu. Kalau setiap hari tepuk semangat terus, lama-lama ya nilai kreatif. Nah, itu siapa tuh? Ya. Ya bisa kan, Bun? Iya, sampai anaknya hafal. Aku belajar yang ada kerupuknya. Ya, Ananda itu sampai hafal, ya. Bagi yang belum pernah membuka dengan tepuk semangat boleh dicoba. Ya. Itu tadi buktinya Ananda hafal. Aku udah pernah. Aku tahu, aku bisa gitu ya. Itu menambahkan sebuah pengalaman baru, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu erat kaitannya dengan kreativitas. Oke, di sini siapa yang sudah menyiapkan alat tulis? Ada yang punya pensil atau pulpen di sini? Boleh ditunjukkan? Oke, Bunda Jamila. Ya, kalau tidak keberatan, Bunda pegang kertas juga nggak, Bun? Buku. Buku, enggak apa-apa. Coba bukunya ditunjukkan ke kamera, bisa nggak? Kosong? Oke. Untuk Bunda Jamila, saya akan mencoba menebak apa isi kepala Bunda. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang Bunda buka halaman yang kosong. Bunda buka halaman yang kosong. Ya. Ditulis satu angka yang agak besar. Satu angka yang agak besar antara 1 sampai 9. Ya, jangan sampai saya tahu, ya, jangan sampai saya tahu. Sebelumnya kita belum ada komunikasi ya, Bun ya? SPI, Umi. Ya. SPI, Umi.
satu angka. Bunda Jamila ditulis satu angka. Yang agak besar antara 1 sampai 9 sudah? Sudah. Kertas saya kosong, Bunda. Kertas saya kosong. Oke, saya juga akan menuliskan satu buah angka. Oke, saya sudah menuliskan satu buah angka di sini. Sekarang, angka yang di kertas Bunda, angka yang di buku Bunda, ya, angkanya Bunda kali 5. Hitung dalam hati, dikali 5. Sudah? Nah, hasilnya ditambah 5. Sudah? Hasilnya dikali 2. Sudah? Sudah dikali 2? Sudah? Ini agak nge-lag sepertinya. Sinyalnya nggak jelas, Kak. Oh, kurang jelas. Yang lain saya mohon izin mute dulu ya. Ya. Yang pertama dikali 5, ditambah 5. Selanjutnya. Oke, teman-teman yang lain saya mute dulu. Untuk Bunda Jamila, saya unmute. Silakan di-unmute, Bunda. Oke, khusus Bunda Jamila silakan di-unmute. Oke. Sudah, Bunda, di-unmute? Set. Sudah. Oke, pertama, angkanya kita ulang dari awal ya. Cukup jelas suara saya? Dikali 5. Dikali 5. Ya. Lalu ditambah 5. Oke. Dikali 2. Ya. Terakhir dikurang 7. Ya. Dikurang 7. Oke. Sudah? Berapa ya. hasilnya? Sudah? Iya, berapa hasilnya, Bunda? Hasilnya berapa? Hah? 53. Berapa? 53. 53. Waduh. Benar, Bunda, 53? Iya. Coba Bunda kasih lihat. Yang di buku tulisannya. Yang di buku tulisannya, coba lihat. Tapi aku nggak hitung. Aku nggak hitung. Coba dilihat, coba dilihat. Yang angkanya aja. Dikasih lihat aja yang tadi ditulis di buku. 5. Bunda nulisnya 5? Iya. Bunda nulisnya 5. Tadi 5. hasil akhirnya berapa? 50? 53. 50? 3. 50? 53. 5 ya di Bunda, 3-nya di saya. Oh. Ya, tepuk tangan dulu buat Bunda Jamila. Tepuk tangan. Ya. Jadi, Oke. ini kalau misalnya siswa itu sudah, anak saya kelas 2, itu sudah belajar perkalian. Ya. Nanti dia kalau udah kelas 2 semester genap atau udah mau naik ke kelas 3, sulap ini akan sangat bermakna buat dia. Ya. Jadi kelas 3 sampai ke kelas 4, kelas 5, kita bisa gunakan sulap angka untuk membukanya. Ya. Sulap angka itu seperti tadi. Rumusnya gampang banget. Ya. Dikali 5, ditambah 5, dikali 2. Nah, pengurangnya ini yang jadi kuncinya nih. Kalau saya nulis 3, berarti dikurang 7. Kalau saya tulis 4, dikurang 6. Kalau saya nulis 2, dikurang 8. Jadi total pengurangnya itu adalah 10. Bisa dipahami? Nah, saya ulang rumusnya sekali lagi. Dikali 5, ditambah 5, dikali 2. Nah, dikurang kunci yang jumlahnya 10. Gitu. Kalau kita nulisnya 3, berarti dikurang 7. Kalau kita nulisnya 2, dikurang 8. Seperti itu. Ya. Ini kalau kita ngebuka Zoom dengan cara seperti ini, Ibu sudah belajar sulap. Ibu bisa menebak isi kepala kamu. Wah, itu anak-anak langsung,
yang benar Bu, serius gitu ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang kreatif, ya. Itu salah satunya dengan cara sulap angka bagi guru matematika. Bang, saya guru TK nih. Gimana caranya supaya saya juga bisa sekreatif itu, ya? Sekreatif itu. Kemarin kita udah belajar sulap karet pindah jari, ya. Dari telunjuk dan jari tengah itu pindah ke jari manis dan jari kelingking. Itu pertemuan kemarin, ya. Sekarang kita nggak bahas lagi. Kenapa? Karena itu udah kemarin. Kalau misalnya penasaran, belum dapat, ya, silakan gabung di Telegramnya. Di Telegramnya udah ada link YouTube, ya, link YouTube rekaman kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat, atau teman-teman bisa lihat di channel ini, ya, Bang Rian. Silakan dilihat di channel YouTube Bang Rian. Itu ada rekaman hari Jumat kemarin. Dan hari Jumat ini rekamannya juga akan saya kirimkan ke YouTube juga. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, ya. Kreatif. Sekarang anak TK nih. Buat yang TK, buat yang PAUD, ya, buat yang PAUD. Kadang-kadang kita kan senam, betul nggak? Senam. Oke? Kalau saya mau minta tolong teman-teman aktifkan memohon apa katanya? Teman-teman aktifkan videonya bisa nggak? Jadi videonya di on kan? Karena kita mau senam sebentar. Nah, kita mau senam. Ya. Oke, ini buat anak TK nih, buat anak PAUD. Jadi selain tepukan, selain nyanyian, kita bisa ajak senam juga. Artinya ada interaksinya. Jadi di awal kita nggak langsung masuk ke materi. Kalau di TK kan biasanya gitu ya, kita main-main dulu, tepuk-tepuk dulu, nyanyi-nyanyi dulu gitu. Nah, SD, SMP, SMA pun sama. Sebenarnya kalau kita mau nge-zoom seperti ini, kita coba buat sebuah interaksi dulu, ya. Supaya apa? Supaya nanti kelasnya interaktif, ya. Seperti ini, gitu. Nah, sekarang teman-teman, kalau saya bilang I, semuanya I. I, gini, tangannya ke atas. I. Si. Kalau saya bilang T, semua tangannya ke samping T. Kalau saya bilang U, tangannya semuanya begini U. Seperti huruf U. Oke? Bisa? Oke, sekarang I. Bentar. T. U. Oke, lemaskan dulu tangannya. Gampang kan? Gampang ya? Level 1. Level berapa? Level 1. Saya akan sebutkan satu buah huruf dan teman-teman langsung ikuti gerakannya. Siap? Oke, sudah? Digoyang-goyangkan dulu. Goyang-goyangkan dulu. Ya, digoyang-goyangkan dulu biar enak. Ya. Ya. Sekarang teman-teman siap? Saya sebutkan satu huruf, teman-teman langsung lakukan gerakannya sesuai dengan huruf tersebut. Siap? Oke, siap. Siap ya? U. Wih, keren. Tepuk tangan dulu semuanya. Dari yang saya lihat, dari sepengamatan saya, yang salah itu cuma ada 2 orang. Ya. Di layar saya, di layar monitor laptop saya, yang salah cuma 2 orang. Yang lain semuanya benar. Alhamdulillah. Berarti semuanya fokus gitu ya. Oke, sekali lagi. T. U. T. I. T. I. U. E. Nah, sekarang yang salah banyak. Ya. Yang salah banyak. Pas diperpanjang, ternyata yang salah nambah. Ya. T. Dia ke atas dulu, baru ke samping. Ya, bukannya langsung ke samping, tapi ke atas dulu, baru ke samping. Nah, ini tadi ada 1, 2, 3, ada 4. Yang kelihatan sih 4 gitu, tapi nggak tahu yang nggak kelihatan nih ya. Terutama yang belum nyalakan videonya. Jadi teman-teman, ya, ini bisa kita buka nih.
untuk mengajak anak-anak interaktif. Sekaligus kita ngetes. Kira-kira sinyal kita bagus nggak di tempat dia? Ya, kira-kira sinyal kita bagus nggak di sana? Karena apa? Nah, ini seperti ini. Saya mohon izin, saya mute dulu semuanya ya. Nah, cek. Nah, baru kelihatan muka saya. Jadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan seperti itu, lalu siswa mengikutinya, berarti ketahuan nih, mana yang sinyalnya bagus, mana yang sinyalnya kurang bagus. Gitu. Artinya kita nggak lagi ngetes dengan nanya, suara ibu jelas gak? Suara ibu terdengar gak? Gambar ibu ada gak? Misalnya gitu ya. Kalau kita nanya seperti itu, ya itu kan ya biasa banget gitu. Tapi cara mengetesnya, kita cari yang kreatif. Kita cari sesuatu yang baru. Yaitu dengan cara gimana? Dengan cara, ya tadi senam itu misalnya. Ya. Selain kitanya bergerak-gerak, anak-anak juga semangat. Ya. Lalu, itu juga buat ngetes sinyalnya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang, mata saya nengok ke sini. Set. Karena apa? Karena di sini ada handphone. Ya. Saya punya monitor. Jadi kalau misalnya saya lagi nengok ke laptop, tiba-tiba yang bicara di handphone, ya, yang bicara di sini, itu bukan saya. Berarti kayak tadi, Bunda mohon izin ya, saya mute dulu gitu. Artinya kita nggak serta-merta langsung gitu, langsung istilahnya tuh, ya nggak tahu gimana kondisi penerimanya, kondisi siswanya kayak gimana. Yang penting saya ngajar gitu. Yang dikhawatirkan apa? Ketika kita lagi ngajar, ketika kita lagi ngomong, ya, itu anak-anak nggak menerima apa yang kita ajarkan, gitu. Kan sayang gitu. Kita udah nge-zoom, kita udah online, kita udah itu bersusah payah, tapi sama anak-anak nggak diterima. Nah itu kan sayang-sayang, ya. Jadi usahakan kita punya 2 gadget. Andaikan di sekolah, 1 handphone sendiri, 1 handphone teman, ya. Syukur-syukur temannya bisa diajak jadi co-hostnya, ya. Jadi andaikan ada yang muncul tuh, kadang-kadang ada tukang, dia baru masuk, mic-nya belum di-mute, terus ada tukang sayur lewat, sayur, misalnya kayak gitu. Itu kan layarnya jadi berubah layarnya dia, gitu. Ya. Ada 2 cara. Yang pertama, ya kita butuh co-host, kita butuh orang yang membantu kita ketika kita siaran seperti ini, atau kita pin videonya, ya. Kita pin. Jadi kalau misalnya di-pin, siapapun yang bicara, yang muncul tetap muka saya, misalnya gitu, ya. Jadi ada 2 cara seperti itu. Nah, kayak gini, kadang-kadang ini masih keganti-ganti ini. Berarti mau nggak mau, harus ada yang di-mute dulu, ya. Karena saya lagi nggak bawa asisten, ya. Jadi di-mute dulu semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh, ya. Boleh di-unmute. Nah, teman-teman, tadi baru level 1 ya. Baru level 1. Kita masuk ke level 2. Senam itu level 2. Senam itu level 2. Artinya, saya akan sebutkan 1 buah kata yang terdiri dari 2 huruf. Contoh, saya misalnya bilang tu. T-U. Bisa? Kalau saya bilang ut. U-T. Gampang? Kita masuk ke level 2. Oke, siap semuanya? Ya. Ini kalau sampai ada yang salah gerakan, saya minta untuk nyanyi ya. 1 lagu ya. Oke, tiba-tiba langsung pada mati videonya semuanya. Oh, nggak mau, takut ketahuan kalau salah gitu. Nah, nggak usah takut salah ya. Lebih baik ya kita tahu kita salah daripada kita nggak tahu kalau sebenarnya kita lagi salah. Ya. Kalau kita tahu kita salah, ada kemungkinan kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi kalau kita nggak tahu kita salah, kita taunya kita benar padahal kita salah, udah gitu nggak ada yang ngingetin. Bisa jadi kita akan berjalan terus dalam sebuah kesalahan. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau ada yang ngingetin, salah gitu. Jadi salah itu wajar. Nggak mau memperbaiki kesalahan itu kurang ajar. Ya. Yang kurang ajar pilihannya 2, mau belajar atau mau dihajar. Ya.
Oke, teman-teman, level 2. Level 2 ya. Siap. Renggangkan dulu tangannya, goyangkan dulu tangannya. Ya. Oke, semuanya siap. Tu. T U. Oke. Ti. T I. It. I T. Ut. U T. Tepuk tangan dulu semuanya. Level 2. Kadang-kadang yang namanya anak TK, yang namanya anak PAUD, ya, itu suka kebalik-balik terkait dengan peletakan huruf. Misalnya, dia mau menulis buku, gitu ya, buku, atau enggak dia mau nulis baju lah, ya. Tiba-tiba tulisannya BAUJ. Pernah nggak menemui kasus seperti itu? Ya, padahal seharusnya ditulis BAJU. Nah, senam itu ini melatih untuk dia tepat menuliskan kosakatanya, ya. Jadi ini perpaduan dari gerakan, ya, motoriknya, ya, dan lingualnya, ya. Jadi dari bahasa, dari pengucapannya, sehingga apa yang diucapkan itu selaras dengan apa yang dilakukan. Kalau itu dibiasakan, itu anak-anak akan terbiasa dan dia akan tahu kapan dia menggunakan huruf vokal, kapan dia menggunakan huruf konsonan, gitu ya. Itu nanti akan panjang ceritanya, ya. Nah, kegiatan ini tidak hanya bisa dilakukan di Zoom, tapi juga di rumah. Untuk ayah bunda yang di rumah nih, senam itu nggak harus yang kayak misalnya bebeknya berenang, kuek, kuek. Bebeknya berjalan-jalannya, megal, nggak harus begitu, gitu. Jadi senam itu juga udah bagian dari senam. Yang penting Ananda bergerak. Nah, konsentrasi, fokus. Ya. Itu anak, kalau tiba-tiba bapaknya atau ibu yang ngomong kayak gitu, dia pasti langsung ketawa-ketawa, apa sih, gitu ya. Itu akan seperti itu, ya. Atau enggak gurunya, enggak biasa-biasanya ngebuka kelas misalnya, anak-anakku semuanya, konsentrasi. Nah, misalnya kayak gitu. Itu pasti anak-anak akan apa sih gitu ya. Sesuatu yang baru, kreatif, sesuatu yang baru, identiknya dengan sesuatu yang baru, ya. Tadi kita udah belajar sulap sedikit, sulap angka, ya, kemarin sulap karet, ya. Terus banyak sulap yang bisa kita lakukan, sulap-sulap sederhana, ya. Itu level 2-nya. Siap buat level 3? Level 3, level untuk siswa 3. Kalau saya bilang itu berarti semuanya I-T-U. Bisa? Gampang kan masih? Ya, karena ini masih level buat siswa, belum level buat guru. U-T. U-T-I. Utu. U-T. Uti. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya. Senam itu, ya, namanya senam itu. Teman-teman cari di YouTube di mana-mana, ini jarang ketemu, ya. Kenapa jarang ketemu? Karena ini senam adalah ciptaan saya, ya. Dan itu belum terkenal, ya, belum banyak terkenal. Dikenalkan saat saya masih jadi trainer di IHF, Indonesia Heritage Foundation. Ya, jadi memang sudah ada di beberapa lokasi di Indonesia, cuma belum viral. Mari kita viralkan, ya. Nah, senam itu. Terus, ya, terakhir level buat guru. Siap? Fokus, konsentrasi. Siap ya? Level untuk guru. Nyalakan videonya, saya mau lihat. Uti itu, utu itu, uti itu. Nah, coba. Ini bisa kita lakukan misalnya gitu ke anak-anak, ya. Udah siap buat belajar, ya. Terakhir, Nak, penutup. Kalau kamu bisa ini berarti kamu keren luar biasa. Pikir kali level 4 atau level 5, ya. Tahu-tahu langsung level 26 gitu. Uti itu, utu, iti, utu, itu tuh. Nah. Gitu. Oke.
Jadi kreatif itu sesuatu yang baru, ya. Nggak harus sesuatu yang mewah, nggak harus yang gimana-gimana, tapi sesuatu yang baru itu identik dengan kreativitas. Nah, sekarang untuk mendapatkan sebuah kreativitas, untuk mendapatkan sebuah ide, ya, kita butuh nih, ya, kita butuh diskusi, kita butuh wadah, kita butuh komunitas untuk kita sama-sama bisa memiliki banyak ide. Kalau misalnya kita sendirian, ya mungkin kita bisa cari di YouTube, mungkin kita bisa cari di Google, tapi mohon maaf, itu akan kurang maksimal. Tapi kalau setiap Jumat kita ketemu kayak begini, ada pertemuan seperti ini, ada rutinitas seperti ini, mudah-mudahan selalu ada sesuatu yang baru. Misalnya, dari teman-teman nih, di sini sudah ada, alhamdulillah ya Allah, 34 partisipan. Ya, dikurang saya 2, berarti ada 32. Dari 32 yang sudah hadir di sini, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif, yang teman-teman bisa share. Satu aja. Ada yang mau sharing di sini? Misalnya gini, Bang, saya juga punya nih senam, atau enggak? Bang, saya punya tepukan. Bang, saya punya lagu. Boleh, satu. Ya, yang dirasa belum banyak orang yang tahu tentang itu. Ada nggak? Di antara teman-teman, di antara 32 peserta yang ada di sini. Sekalian teman-teman belajar bicara di hadapan kamera. Kita materinya masih acak nih, berbicara di hadapan kamera. Ada? Boleh diacungkan tangannya? Siapa? Yang mau berbagi ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Di sini? Ada yang mau ditanya? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Semoga viral, amin gitu ya. Nah, viral nggak viral nanti bisa ini nih. Bisa, yang penting kita mainkan. Saya mau pakai, iya pakai aja nggak apa-apa, mumpung gratis ya. Sinyalnya kurang bagus, lagi hujan. Waduh, Depok kayaknya masih mendung-mendung lucu nih ya. Senam otak untuk TK ada nggak? Wah, senam otak. Senam otak itu buat anak TK, jangan yang sulit-sulit dulu. Yang namanya senam otak itu kan secara teori menyeimbangkan otak kiri dengan otak kanan supaya bisa bekerja sama-sama optimal, betul nggak? Walaupun pada dasarnya ini selalu ada yang dominan. Dominannya otak kiri atau otak kanan, ya. Dan itu merupakan sebuah anugerah. Kalau misalnya ada yang dominan, itu salah satu anugerah. Ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak itu harus cerdas secara akademik. Enggak. Ada yang cerdasnya seni, itu nggak jadi masalah. Ya. Siapa tahu dia bisa jadi seniman yang memang berhasil, yang sukses dunia akhirat, yang baik, yang nantinya bisa membawa Indonesia kepada yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Senam otak, yang paling sederhana. Yang paling sederhana, yang anak-anak bakal bingung. Kirinya jempol. Mana tangan kirinya, Bunda? Kirinya jempol. Boleh ditunjukkan jempolnya? Kanannya kelingking. Kanannya kelingking. Sudah? Nah, kalau sudah saya bilang ganti, ganti. Kanannya jempol, kirinya kelingking. Sudah? Ganti. 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 Oke, kita masuk ke gerakan senam. Yang sederhana dulu, tanpa musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lebih cepat lagi? Siap? Kalau kita bilang ke anak-anak, anak-anak lebih cepat lagi siap? Oke, kirinya jempol, kanannya kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan semuanya. Oke. Di sini siapa yang sudah bisa? Boleh diangkat tangan yang sudah bisa? Belum? Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Oh, masih banyak yang belum bisa. Tenang, Bunda. Kenapa saya bisa? Karena saya sudah biasa. Ya, saya sudah biasa. Kira-kira
teman-teman semua yang ada di sini bisa atau enggak? Akan bisa. Asalkan mau berlatih, asalkan mau mencoba. Kita bisa karena kita terbiasa. Biasa. Ya. Jadi kita bisa karena kita biasa. Nah, teman-teman, sekarang gini. Itu baru level 1-nya. Tapi itu yang paling mudah, ya. Boleh dibilang kalau untuk anak TK ya, untuk anak TK itu udah enak banget. Yang pertama, senam otak, ya. Yang kedua, itu mengenalkan tema diriku. Dia tahu mana jempol, dia tahu mana kelingking. Oke? Kalau sekiranya anak-anak udah bisa nih, udah seminggu, ya. Bunda juga kalau misalnya selama 3 hari, untuk yang muslim nih misalnya 3 hari, tiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tiap habis sholat 5 kali dalam 1 hari, teman-teman coba kayak begini. 3 hari saya yakin bisa. Ya, ditambah lagi kalau misalnya pagi-pagi duha. Ditambah lagi sebelum duha biasanya setoran dulu di toilet, ya. Jadi di toilet daripada bengong, daripada mikirin yang aneh-aneh, ya. Coba kirinya jempol, kanannya kelingking. Gitu ya. Jangan dibayangin ya, nanti ada bau-bau tidak sedap, bisa bahaya gitu. Jadi kita bisa karena kita biasa. Bunda Tuti Suryana, bisa mendengar suara saya? Nah, ini di belakangnya banyak anak-anak nih. Ini di rumah atau di mana, Bunda? Boleh di-unmute, Bunda Tuti? Lagi di sekolah, Pak. Wah, di sekolah. Boleh saya kenalan sama yang baju biru di belakangnya, siapa di sana? Ini, yang ini. Ini namanya siapa? Ditanya namanya? Siapa namamu? Dava. Udah bisa belum, Dava? Kirinya jempol. Tadi gini-gini. Kanannya kelingking. Belum. Dava 3 hari bisa, ya. 3 hari bisa. Nanti kalau udah seminggu, ya, diganti senamnya, naik level. Jangan istilahnya jangan kelingking sama jempol lagi. Naik levelnya gimana? Misalnya kirinya pis. Coba kirinya pis. Pis. Kanannya tembak. Oke, kalau saya bilang ganti ya. Ganti. Nah, kan? Ganti. Oke, sekarang pakai hitungan senam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, teman-teman, lebih cepat lagi semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya keriting. Iya, yang namanya senam otak, ya, gimana caranya supaya kiri sama ada yang kiri kanannya ngelus, kanannya numbuk, ntar diganti tukeran gitu. Seperti itu tuh ada ya. Kanannya maju, kirinya mundur. Sekarang digabung ya, kanannya maju, kirinya mundur. Ada banyak banget jenis senam otak. Ya, kalau kita buka YouTube, kita ketik senam otak. Wah, itu banyak banget ya. Tapi kalau ngajarin ke anak TK, anak PAUD atau anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3 SD, itu jangan langsung semuanya diajarin. Satu gerakan aja 1 hari, ya. Satu gerakan bahkan 2 hari, 3 hari cukup satu gerakan. Satu gerakan misalnya contohnya kayak tadi. Kita ngajarinnya kelingking dan jempol dulu, ya. Jempol dan kelingking. Ya. Nanti kalau sudah bisa semuanya, sudah mulai terbiasa, baru naik level, ya. Kalau sudah bisa semuanya, ya, nanti dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kayak gitu. Jadi ganti-ganti jarinya, ya. Banyak banget senam otak yang bisa kita pelajari. Salah satunya itu, ya, diajarkan bertahap demi bertahap. Sama kayak kita belajar. Hikmahnya adalah kita bisa karena kita biasa. Oke? Semoga kita semua bisa. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Karena kemarin 1 jam saya ngomong sendirian gitu. Kayaknya kurang enak juga nih. Seru kayaknya kalau misalnya kita berinteraksi, kita saling tanya jawab. Siapa tahu ada sesuatu yang teman-teman butuhkan. Yuk kita kreativitas bersama.
Ya, kita viralkan bersama. Mari kita viralkan ya. Sekarang pesertanya baru 36 ya, 34 gitu. Nanti kalau udah lebih dari 100 sudah nggak muat lagi karena Zoom-nya Zoom yang 100 peserta ya. Dan alhamdulillah ini bisa lebih dari 40 menit. Kita akan 1 jam bersama sampai dengan adzan asar berkumandang. Kalau adzan asar udah berkumandang berarti kita cukupkan. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Boleh? Nah. Layar saya agak buram. Up. Nah, oke. Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Yakin tidak ada ya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Karena nggak ada yang nanya, berarti saya yang nanya. Ya, oke? Oh, di chat ada ya, di chat. Saya coba baca dulu chatnya. Materinya bisa di-share kah? Sangat bisa. Ya, teman-teman nanti dapat informasi ini dari mana? Apakah dari Facebook? Apakah dari temannya? Ya, karena setelah ini saya akan share channel Telegram. Jadi kita bisa bergabung nih dengan teman-teman yang lain se-Indonesia. Kita bisa berbagi di situ bersama dengan Guru Cakep Indonesia. Ya, seperti di sini tadi ada yang dari Depok, ada yang dari Tasik, ya. Ini yang dari Kalimantan, dari Papua belum datang kayaknya ini. Ini dari mana lagi nih? Ya, di situ nanti akan kita share ya dalam bentuk link YouTube. Ya, jadi buat teman-teman nih yang sekiranya hari ini merasa bahwa oh ini materinya cukup bagus nih, lalu mau di-share ke teman-teman yang lain, silakan di-share gitu ya. Terus hari Jumat depan ajakin teman-temannya buat gabung, itu juga boleh. Selama Zoom-nya masih muat, ya, selama belum lebih dari 100 orang, ya ayo, gitu. Nanti kalau misalnya nggak muat, baru saya lakukan live streaming di YouTube, gitu. Jadi nggak muat masuk Zoom, berarti dia masuknya ke YouTube. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi insya Allah materinya akan kita share. Nggak punya Telegram kah? IG aja. Oh, IG, WA, Facebook, ya. Nanti link YouTube-nya akan saya share ke situ, ya. Jadi teman-teman bisa tag aja. Di situ ada ini saya ya, ada IG, ada YouTube, Facebooknya Handrian bin Amja, IG-nya Kilat Foto, nomor WA-nya 0856 856 3690. Kelihatan di layar teman-teman. Oke. Nah, jadi ini materinya akan kita share, gitu ya. Selanjutnya, enggak harus guru cakep, ya, enggak harus, karena prinsipnya di komunitas guru cakep itu prinsipnya adalah setiap kita ini adalah guru, ya. Bahkan teman-teman yang masih SMA itu ada yang gabung, ya, ada yang gabung. Teman-teman mahasiswa itu ada yang gabung. Teman-teman yang bapak-bapak itu ada yang gabung. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita semua ini adalah guru dan pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Kita semua adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Nah, ini yang ingin dikampanyekan, yang ingin disosialisasikan, yang ingin diviralkan oleh komunitas guru cakep. Yuk kita bareng-bareng yuk, gitu. Di masa pandemi seperti ini, ya, di saat kita dipecah-pecah, kita nggak boleh deketan, nggak boleh salaman dan sebagainya, harus ada sesuatu yang bisa merangkul kita bersama. Harus ada sesuatu yang bisa mendekatkan kita. Ya, salah satunya adalah komunitas guru cakep. Ya, nggak harus jadi anggota, nggak harus. Ya, kita ketemu, kita silaturahim seperti ini, berarti teman-teman udah bagian dari komunitas guru cakep. Bang, saya bukan guru, Bang. Saya cuma orang tua, ya, kerjaan saya di rumah, ibu rumah tangga, gitu ya. Kadang-kadang saya jadi macam ternak, ini ya. Mama cantik antar anak, gitu misalnya. Nggak jadi masalah, itu bagian dari komunitas guru cakep. Artinya kita semua ini adalah guru. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ya, bisa jadi itu akan digugu dan ditiru. Materi utama kemarin, pertemuan kemarin, ya, anak akan lebih mudah melakukan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar, ya. Oleh sebab itu kita harus bisa nih jadi contoh. Oleh sebab itu kita harus bisa, ya, menjadi guru yang digugu dan ditiru, gitu. Jadi bukan cuma guru di sekolah aja, tapi kita semuanya adalah seorang guru. Bahkan mungkin di antara teman-teman ini saya belum lihat sih nama-namanya nih. Siapa tahu ada siswa, ya, siswa saya ikut gabung, ya. Padahal masih siswa statusnya, masih belajar, masih siswa sekolah. Tapi tetap
walaupun dia siswa dia jadi gurunya juga gitu ya, karena kita semua adalah guru. Bisa dipahami ya? IG-nya udah saya follow ya. Nanti di ini aja, di DM biar saya follow back gitu. Saya jarang follow back orang yang nggak nge-DM saya. Ya, sombong gitu ya. Bukan sombong sih, emang khawatirnya nggak saling kenal gitu ya. Tahu-tahu pas saya follow back isinya jualan online semua gitu kan. Jadi sayang. Kalau teman-teman yang ada di sini kan insya Allah kita akan belajar dan berkarya bersama. Oleh sebab itu akan saya follow backin semuanya gitu ya. Selanjutnya baru gabung. Iya, ini rutin tiap Jumat siang. Jadi kita dari jam 2 sampai jam 3-an. Oh, 3-an? Iya. Nanti kalau udah azan asar kita berhenti gitu ya. Kita mulai jam 2. Tadi jam 2 kurang 15 udah dibuka gitu ya. Kalau teman-teman mau diskusi, mau ngobrol, mau chit-chat dulu ya, itu silakan ya. Nanti kita masuk materinya jam 2. Rutin setiap Jumat. Yang dibahas apa aja? Yang dibahas banyak ya. Bahkan teman-teman bisa request. Bahkan bisa jadi kita akan undang ahlinya ke sini. Misal, saya ada teman nih, dia adalah seorang pakar sex education. Kita ingin mengetahui gimana sih sex edu untuk anak TK, gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan untuk pengenalan seks itu, gitu. Seks itu apa sih, gitu misalnya. Emang anak TK perlu untuk diedukasi terkait dengan seks, misalnya kayak gitu. Ada pakarnya, namanya Bunda Erna, ya salah satu teman saya. Beliau mau diajak diskusi seperti ini, atau enggak mau misalnya terkait dengan public speaking, ya, atau misalnya mau terkait dengan terapi yang suka pusing-pusing gitu kan, ngurusin anak di rumah, ya, cicilan banyak, utang belum dibayar, susu habis, beras habis, gas habis, gitu misalnya. Aduh, gitu. Kayaknya tuh susah banget gitu ya. Buat bersyukur tuh mesti harus nyari-nyari apa yang harus kita syukuri, misalnya seperti itu. Ya, butuh terapis gitu ya. Kalau dengar kata terapis kan kadang-kadang kita mikirnya, oh terapi mah mahal gitu kan. Oh terapis, psikolog mah mahal, konsultasi doang bayarnya mahal, misalnya kayak gitu. Insya Allah di komunitas Guru Cakep nanti suatu saat mungkin kita bisa undang salah satu terapisnya ya. Kenalan saya, teman saya ada Kang Ima, ada Bunda Lili, itu banyak yang mau diajak berbagi secara free, secara gratis gitu. Seperti teman-teman ikut kegiatan ini kan teman-teman istilahnya modalnya cuma kuotanya aja gitu ya. Artinya nggak disuruh bayar, nggak disuruh registrasi dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa berbagi bersama. Jadi materi by request. Tapi sampai dengan sebulan ke depan ya silakan di request dulu dan kita sambil mengondisikan gitu supaya penyimaknya juga semakin bertambah, yang membutuhkan semakin banyak, karena semakin bermanfaat, insya Allah kita akan semakin istilahnya akan semakin semangat gitu untuk menebar manfaat. Dan semoga semua yang ada di sini menjadi amal jariah, menjadi pembawa informasi-informasi yang baik, sehingga ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, maka ya boleh saya mute dulu semuanya, mohon maaf. Ya, ketika kita memberikan sebuah informasi dalam kebaikan dan banyak orang yang terinspirasi, banyak orang yang melakukan hal tersebut tanpa kita sadari, mungkin bisa jadi itu menjadi sebuah keberkahan dan kebaikan juga buat kita semuanya. Ya, kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang berbalas kebaikan buat kita. Yang patut kita tahu, yang patut kita pahami adalah setiap kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Oleh sebab itu, ya, sama-sama kita lakukan kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu yang mana yang nanti akan berbalas, yang mana yang nanti akan menolong kita. Tapi setidaknya, tapi pastinya itu semua akan berbalik lagi kepada kita. Ya, kalau nggak di dunia, di akhirat, seperti itu. Ya, semoga kita semua bisa berlomba dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini aja udah berapa kali kita bilang amin nih. Artinya penuh dengan doa, penuh dengan keberkahan ya. Semua yang ikut hari ini mudah-mudahan diberkahi, dipenuhi kebaikan ya. Rezekinya semakin banyak, semakin melimpah dan semakin bermanfaat dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Amin lagi kan? Udah berapa kali bilang amin? Hari Jumat pula gitu ya. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian dari sedekah kita. Bukan sedekah saya doang, bukan sedekah si Zoom, bukan sedekah siapa-siapa, tapi kita semua. Ketika kita menyebarkan informasi, ketika kita belajar, ya mudah-mudahan
kita bisa mendapat banyak hal di sini. Ya, kita bisa memberikan banyak hal dan kita bisa mendapat banyak hal. Apa yang kita beri itu yang kita dapat. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Saya baca lagi di sini. Jangan curhat. Oh, siapa ini yang komen nih? Wah. Lain kali kita bahas. Oke, siap. Azan asar. Di mana sudah azan asar? Bunda Ana? Wah, udah ada yang azan ya. Oke, tadi kreatif ya. Baru sampai di level kreatif. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bahas sedikit lagi. Kebetulan di perumahan saya belum azan. Sekarang, tatap layar monitor. Saya akan memberikan sebuah tulisan. Teman-teman, main dulu-duluan. Jawab di komen. Ketik di komentar. Atau enggak, nyalakan mic-nya, lalu katakan. Ya. Kata apa yang bisa teman-teman susun dari huruf yang ada di sini? Kucing. Wah, tepuk tangan semuanya. Ya. Pinter-pinter ya. Oh, itu mah gampang, Bang. Gampang. Gampang buat Bu Guru. Gampang nggak buat anak-anak? Belum tentu. Belum tentu gitu ya. Buat SD kelas 1 ya, buat TK mau ke SD ya, di mana dikatakan kalau di TK kan memang kita lebih cenderung untuk bagaimana kita bermain, menumbuhkan karakter anak ya. Cuma mau nggak mau masuk SD, apalagi SD swasta ya, tahu-tahu tiba-tiba ada tes tulisnya ya, mau nggak mau kan gitu. Ini adalah beberapa game, beberapa permainan yang bisa kita lakukan di mana, di kelas Zoom gitu ya. Sekarang kata yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Nah, tepuk tangan. Pisang. Iya. Ada yang bilang hansip gitu ya. Enggak ada haknya di sini, enggak ada hansip gitu. Oke. Jadi hal yang kreatif yang bisa kita lakukan ketika kita membuka kelas gitu. Dimana ketika kita membuka dengan sesuatu yang bahagia, yang menyenangkan, yang seru gitu ya. Itu anak itu sebenarnya dia punya endorfin, dia punya semangat dan sebagainya ya. Misalnya gini, kadang-kadang gini, kalau si kakak lagi agak susah ngerjain tugasnya ya, karena saya pun ini jadi PR juga. Saya buka forum diskusi ini karena saya juga butuh masukan dari teman-teman juga. Kalau dari saya biasanya gini, ya udah Kak, nonton dulu deh satu video, nggak kenapa-kenapa. Yang penting ntar dikerjain ya tugas, ini ya tugasnya ya. Saya sering bilang kayak begitu. Ternyata kata-kata tugas, walaupun itu hanya satu kata, tugas. Anak-anak sudah melabel itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang harus dia kerjakan, itu menjadi sebuah kewajiban dan sebagainya. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya saya bilangnya gini, Kak, kita main di luar. Main apa ya? Main lempar bola. Ah, serius? Emang kakak nggak ada tugas? Kita main lempar bola ya di depan, tapi direkam ya. Oh ya udah, ayo. Padahal apa? Tugasnya adalah main lempar bola. Tapi saya bilangnya bukan, Kak, ayo kita kerjakan tugas dulu. Kita ke depan. Ayah mau rekam. Kamu disuruh rekam sama Bu Guru, kamu lagi melempar bola. Kalau saya bilangnya kayak gitu, bisa jadi di kepalanya ini udah punya mindset, ya ngerjain tugas, ya ngerjain PR. Ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, nah, hari ini kita main ya. Yeah. Dede Cila, hari ini kita rekaman ya. Nah, tuh manggut-manggut tuh si Dede gitu kan. Ini Dedeknya ada di depan saya. Dede mau masuk ke ikut ke sini? Enggak, kenapa enggak mau? Nah, jadi ketika kita memilih diksi yang lebih bersahabat, diksi yang lebih kreatif, itu bisa membantu kita untuk mengajak anak-anak kita ini melaksanakan tugasnya. Ya. Dengan kata bermain misalnya gitu, ya. Akhirnya ke depan lebih kreatifnya lagi, saya berusaha untuk apa nih yang bikin dia ketagihan untuk mengerjakan tugasnya, ya. Itu kalau bikin video paling semangat ya buat direkam. Kenapa? Kemarin tugasnya melempar bola. Ya. Dia pakai bola,
Kakak lempar ke handphone ayah. Beneran ya nggak apa-apa? Beneran nggak apa-apa, sampai kena handphonenya. Harus kena handphonenya. Akhirnya dia mundur, latihan, dilempar, buak, kena handphone saya kan. Aduh. Ya. Ini jadi sebuah ide. Akhirnya teman-teman nanti bisa lihat di channel Bang Rian, ya. Saya upload videonya, si kakak lempar bola, buak, kena ke handphone. Terus tiba-tiba diedit di KineMaster, layar handphonenya pecah. Ya, layar handphonenya pecah. Nah, ketika layar handphonenya pecah seperti itu, ya, udah selesai diedit, saya lihat, saya kasih lihat ke si kakak. Nih kak, tadi tugasnya kakak. Wah, sampai pecah ya. Editan gitu. Jadi semangat. Oh, ternyata bisa ya diedit. Nah, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baru. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, ya, yang kadang-kala satu hal yang sederhana, tapi kita tuh nggak kepikiran gitu. Kalau kita nggak ngobrol, kita nggak kepikiran. Kalau kita nggak diskusi seperti ini, makanya kita butuh forum diskusi. Ya, siapa tahu di antara teman-teman di sini juga ada yang mau berbagi cerita nanti, ya. Gini bang, saya pernah nih kayak gitu juga, tapi tugasnya ini nih. Ya, nanti kan bisa kita terapkan. Yang orang tua, ya, yang orang tua ini bisa dapat inspirasi untuk mengajak anaknya mengerjakan tugas-tugasnya. Yang guru bisa dapat inspirasi untuk, wah besok kayaknya bagus nih ngasih tugas ini ke murid-murid. Jadi di sini kita maksimalkan grupnya. Waktu 1 jam ini kita maksimalkan dengan baik. Agar apa? Agar kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebentar lagi akan azan sepertinya. Alarmnya sudah berbunyi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ada 3 di sini. Saya baca dulu chatnya. Oke, Depok sudah azan asar. Berarti kita sudah harus siap-siap, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih sudah yang sudah ikut gabung. Ya, kita sudah 1 jam 10 menit bersama. Sebelum kita selesaikan, ya. Di sini Jumat depan siapa yang mau ikutan lagi? Ya, kita 1 jam aja ya. 1 jam saja ya. Ajak juga teman-temannya biar layarnya makin banyak ya. Biar pada saat yang salah banyak yang nemenin gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum kita tutup, kita doa ya. Nanti setelah kita doa, kita foto bersama dulu. Oke? Nanti kita ada foto bersama di sini. Kita tutup sama-sama perjumpaan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan ke Instagram Komunitas Guru Cakep atau ke Kilat Foto atau di Facebooknya Handrian bin Amja atau ke WA 0856 856 3690 ya, atau ke Telegramnya nanti ya. Kalau untuk Telegram kita akan buka sebanyak-banyaknya, silakan teman-teman jika mau masuk. Oke? Kita tutup sama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, selesai. Ternyata hari ini cuma bahas K-nya doang, yaitu kreatif. Ya, kemarin cerdas, asik, dan sekarang kreatif, energik dan periangnya kita bahas Jumat yang akan datang. Ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya, ditunggu diskusinya. Ya, atau ada teman-teman yang mau berbagi, silakan. Oke, sekarang saya minta posenya salam 5 jari. Salam 5 jari, gitu ya. Boleh dihidupkan videonya bagi yang belum dihidupkan, ya. Saya akan screenshot. Nah, nanti di sini akan muncul di beberapa grup yang tadi sudah saya share infonya, ya. Snipping tools, oke. Sebentar, oke. Hanya ada 1 layar, Sebentar. New. Oke, teman-teman sudah siap? Mana salam 5 jarinya? Bentar. Jadi permisi. Nah. Sudah siap? Salam 5 jari. 1, 2, 2,5, 3. Senyum. Oke, sekali lagi. Nah, ini saya save dulu. Sebentar. Oke, Jumat.
Yuk, sekali lagi. Gaya bebasnya, bebas kayak gimana aja. Boleh kayak gimana aja. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi Jumat depan. Teman-teman nggak bosan dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karian. Sama-sama. Terima kasih Karian. Yuk, selamat melanjutkan aktivitasnya semuanya. Ya, sama-sama. Jazakallah Karian. Sama-sama Bunda. Terima kasih banyak Karian. Ya, Mohon sama-sama. pamit. Sampai jumpa Karian, Jumat terima depan. kasih banyak. Saya juga mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan matikan dalam waktu 5 detik.